Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwas sekalian, jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita ingin melanjutkan kembali upaya tafaqquh kita dalam agama ini, yaitu upaya mempelajari agama ini yaitu dengan mengkaji hadis-hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab beliau Bulughul Maram, yang mana ini adalah pertemuan kita yang ketiga, majelis kita yang ketiga. Setelah kemarin dua majelis sebelumnya kita membahas muqaddimah dari fikih ini secara umum, kemudian muqaddimahnya Ibnu Hajar, dan sudah kita mempelajari hadis yang pertama dari kitab Thaharah bab al-miyah ini. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang kedua, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kita baca terlebih dahulu hadis ini. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a tahur, sesungguhnya air itu suci dan mensucikan. La yunajjisuhu syai', dia tidak diubah statusnya menjadi najis oleh suatu apapun. Akhrajahu tsalatsah, diriwayatkan oleh imam yang tiga. Imam yang tiga ini adalah istilah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar yang sudah dijelaskan pada muqaddimah beliau kemarin, yaitu imam yang tiga ini adalah Al-Imam Abu Daud, kemudian Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam An-Nasa'i. Wa shahhahahu Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Imam Ahmad. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini oleh para fuqaha, oleh para ahli fikih dikenal dengan nama hadis Bi'ru Budha'ah atau hadis sumur Budha'ah. Sumur Budha'ah ini adalah salah satu sumur yang ada di Madinah, yang mana nama lain dari sumur ini juga sumur Bani Sa'idah, karena tempatnya itu di pemukiman kabilah Bani Sa'idah yang ada di Madinah pada saat itu, dan menjadi sumber air minum mereka, sumber mereka mencuci baju mereka, pakaian mereka. Untuk kebutuhan-kebutuhan airnya mereka juga mengambilnya dari Bi'ru Budha'ah. Hanya saja di sini Bi'ru Budha'ah ini selain airnya digunakan untuk keperluan-keperluan mereka, nah, sebagian masyarakat yang tinggal di dekat Bi'ru Budha'ah atau sumur Budha'ah ini juga membuang sisa-sisa sampah-sampah mereka itu ke mana? Ke sumur ini. Maka inilah yang ditanyakan oleh sebagian sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh berwudu dengan air dari sumur Budha'ah ini, gitu loh. Maka ketika bertanya hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang menanyakan kepada Nabi ini mengatakan, fa inna bi'ra Budha'ah yulqa fiha al-hiyad, dia dilemparkan ke situ sisa-sisa dari kain pembalut, kemudian waluhumul kilab, daging-daging bangkai anjing itu dilempar juga ke situ, gitu kan. Artinya benda-benda najis, benda-benda kotor itu dilempar ke sumur tersebut, gitu kan. Nah, apakah masih boleh
untuk mengambil air tersebut sebagai air untuk bersuci, maka Nabi SAW memberikan penjelasan innal ma'a tahur. Ketahuilah bahwasanya air itu tahur, air itu suci dan mensucikan. Ini pembahasan tahur sudah kita bahas kemarin, yaitu makna dari tahur adalah suci dan mensucikan. La yunajjisuhu syai'un, tidak diubah statusnya itu menjadi najis oleh suatu apapun. Nah, ini perlu dipahami dengan baik di sini. Air yang bagaimana yang statusnya itu tidak berubah menjadi najis, yaitu air yang sifat kemutlakannya masih tetap mutlak gitu. Nah, ini sudah kita bahas kemarin, sifat mutlak masih tetap mutlak itu apa? Kalau dia disebut air masih jadi air gitu. Lain halnya dengan teh, disebut air saja nggak bisa karena dia sudah jadi teh, sifat kemutlakannya itu sudah hilang. Pada saat sifat kemutlakannya ini masih ada dan itu masih disebut air, maka dia adalah air. Jika dia adalah air, maka dia adalah suci dan kemudian juga mensucikan. Nah, nanti yang mengubah air itu menjadi najis sehingga tidak dapat lagi digunakan sebagai instrumen atau alat untuk bersuci, itu yang bagaimana? Apabila sudah berubah sifat kemutlakannya yang diukur dari tiga kategori. Ini yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar pada hadis yang ketiga. Hanya saja hadis ini derajat sanadnya itu dhaif. Jadi diriwayatkan dengan sanad yang dhaif, yaitu hadis Abu Umamah Al-Bahili. Ini hadis yang ketiga. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a la yunajjisuhu syai', sama seperti hadis Abu Sa'id tadi, sesungguhnya air itu tidak diubah statusnya menjadi najis oleh suatu apapun, illa ma ghalaba ala rihihi, kecuali ketika nanti sifat kemutlakannya itu dikalahkan oleh najisnya itu dalam hal apa? Pertama dalam hal aroma, illa ma ghalaba ala rihihi, artinya sudah berubah baunya itu. Baunya najis ini sudah menang terhadap baunya air. Air kan tidak beraroma, air yang mutlak itu tidak beraroma kalau kita cium. Kalaupun kita cium ada aroma tanah, maka itu adalah aroma yang bersih, bukan aroma najis. Nah, di sini ketika bau najis itu menguasai bau asalnya air tersebut, maka dia sudah berubah gitu kan. Wa ta'mihi, atau rasanya juga berubah. Walaunihi, atau warnanya juga berubah. Ini ada 3 standar kategori untuk menilai suatu air itu bisa dikategorikan sebagai air najis atau tidak najis, dilihat dari tiga standar ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, akhrajahu Ibnu Majah. Nah, dari sini kita lihat dari imam yang 6, dan kemarin Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan imam yang 7, bahwasanya Ibnu Majah ini adalah al-imam yang menyusun kitab sunan, yang mana kitab sunan beliau ini lebih banyak menghimpun hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis yang bahkan palsu untuk Sunan Ibnu Majah. Oleh karena itu para ulama hadis itu menempatkan urutannya Sunan Ibnu Majah itu di akhir-akhir dari urutan kutubus sittah. Paling pertama kan Sahih Bukhari, kemudian yang paling akhir adalah Sunan Ibnu Majah. Tidak lain penyebab kenapa kitab beliau ini Sunan Ibnu Majah ini ditempatkan di akhir, karena banyaknya hadis-hadis yang asing, banyaknya hadis-hadis dhaif yang diriwayatkan dengan sanad yang dhaif ini. Nah, jadi menjadi satu ciri gitu kan, dugaan kita gitu. Kalau nanti antum membahas Bulughul Maram ini bertemu dengan suatu hadis yang meriwayatkan hanya Imam Ibnu Majah saja, dan imam-imam yang lain tidak disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis ini, maka
Ini apa namanya, kita belum bisa memastikan kalau hadisnya dhaif, enggak. Tapi baru sebatas curiga, ini kemungkinannya mesti ada masalah di hadis ini. Ternyata jelas Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah menyatakan bahwasanya hadis ini dhaif, wa dha'afahu Abu Hatim. Didhaifkan oleh Al-Imam Abu Hatim. Padahal ini adalah kaidah yang agung di dalam agama kita untuk menetapkan air itu sudah berubah sifat dan untuk menetapkan bahwasanya air tersebut sudah tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Walil Baihaqi, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar berupaya untuk menguatkan hadis ini gitu loh, dengan membawakan riwayat yang lain, yaitu riwayat dari Al-Imam Al-Baihaqi di dalam sunannya. Al-ma'u tahur, yang mana redaksinya adalah al-ma' tahur, air itu suci dan mensucikan, illa in taghayyara rihuhu, kecuali jika berubah aromanya, baunya, au ta'muhu, atau rasanya, au launuhu, atau warnanya, binajasatin, oleh karena suatu benda najis, tahdutsu fihi, yang masuk ke dalamnya. Nah, riwayat yang kedua ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar untuk semakin menjelaskan apa yang dimaksudkan pada hadis Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Yang berubah itu apanya gitu kan? 3 hal ini berubah oleh karena sebab apa? Oleh karena sebab najis. Nah, tadi problem kita, hadis ini dhaif gitu kan. Hadis ini dhaif. Nah, kalau dhaif apakah bisa dijadikan sebagai standar untuk berhukum? Tentunya tidak gitu kan. Untuk menetapkan halal haram, aturan di dalam hukum syariat, kita memerlukan hadis yang kuat, minimal derajatnya itu hasan. Namun di sini para a'immah bersamaan dengan lemahnya hadis ini, dhaifnya hadis ini, sebagian para ulama kemudian menukilkan ijma', atau menukilkan kesepakatan para fuqaha, kesepakatan para ahli fikih, bahwasanya mereka itu mengukur suatu air atau sesuatu benda itu ada najis atau tidak diukur dengan 3 perkara ini tadi. Jadi meskipun landasan hadisnya ini tidak ada keputusan yang tegas dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya cara mengukur najis atau tidak najis itu dengan 3 ini, itu nggak ada keputusan yang tegas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika dilihat para sahabat bagaimana menentukan najis tersebut, ada najis atau tidak, bagaimana cara mereka, dilihat para tabi'in itu bagaimana menetapkan ada najis atau tidak, mereka menetapkan patokannya pada 3 hal ini. Nah, ketika para salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan atba' tabi'in menetapkan patokan perubahan air itu dari segi warna, aroma, serta rasanya itu dia berubah ke arah yang disebabkan oleh karena najis yang mencampuri air tersebut. Nah, berdasarkan hal inilah diantaranya Al-Imam Al-Baihaqi menukilkan ijma' tersebut dan menyatakan bahwasanya perkara ini meskipun tidak didasarkan pada hadis yang sahih, namun ada dalil lain yang menopangnya, yaitu ijma' para salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan atba' tabi'in. Tidak ada yang kami dapati menyelisihi patokan ini, menyelisihi standar untuk menyatakan apakah sesuatu itu najis atau tidak najis. Hampir semua madhab itu menyatakan dengan demikian, melihat dari aromanya bagaimana, rasanya bagaimana, kemudian warnanya itu bagaimana. Nah, ini yang berkenaan dengan hadis yang ketiga, yaitu hadis Abu Umamah Al-Bahili. Nah, sampai pada hadis yang keempat, kita akan masuk permasalahan yaitu kadar air yang bagaimana gitu kan. Kadar air yang bagaimana yang dia itu dihukumi najis gitu loh.
Maka hadis yang keempat ini hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma menyatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana al-ma'u qullataini," apabila air itu jumlahnya itu 2 qullah, lam yahmil al-khabath, maka air tersebut tidak membawa najis atau tidak mengandung sesuatu yang najis. Wa fi lafdhin lam yanjus, dalam redaksi yang lain tidak berubah statusnya menjadi najis. Akhrajahu al-arba'ah, diriwayatkan oleh imam yang 4. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini disahihkan oleh al-Imam Ibnu Khuzaimah, wal Hakim, kemudian oleh al-Imam al-Hakim, wa Ibnu Hibban, dan juga oleh al-Imam Ibnu Hibban radhiyallahu anhum ajma'in. Hadis yang keempat ini merupakan dalil bagi mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah untuk menentukan jumlah air yang banyak, yang mana apabila air itu nanti sampai pada kadar tersebut dan lebih dari kadar tersebut, meskipun ada najis yang masuk ke dalamnya dan najis tersebut tidak mengubah 3 sifat ini tadi, maka air tersebut masih dihukumi suci dan boleh digunakan untuk bersuci, yaitu ukurannya 2 qullah ini tadi ya. Nah, ukuran 2 qullah ini apabila nanti kurang dari 2 qullah, jadi kita mengambil mafhum mukhalafah dari hadis ini yang dipegang oleh mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Apabila dia kurang dari 2 qullah, apabila najis itu masuk gitu kan, meskipun tidak berubah, maka air dihukumi najis. Nah, ini pandangan dari ulama mazhab Asy-Syafi'i seperti ini ya. Artinya mereka membagi air antara yang banyak dengan yang sedikit. Air yang banyak ketika dia kecampuran najis, maka dia dihukumi najis atau tidak? Dia dihukumi najis kalau sudah berubah 3 patokan ini tadi. Tapi gitu kan, kalau dia tidak berubah 3 patokan ini tadi, bau, rasa, dan warnanya itu tidak berubah, dan dia dalam kondisi banyak. Kondisi banyaknya dalam mazhab Syafi'i adalah lebih dari 2 qullah ini. Nah, maka ini yang berlaku untuk air-air yang banyak. Nah, jenis kedua dari air adalah air yang sedikit. Air yang sedikit ini bagaimana? Air yang kurang dari 2 qullah. Hukumnya bagaimana ketika dia kemasukan najis? Dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'i, kalau dia kurang dari 2 qullah, kemasukan najis gitu kan, berubah atau tidak berubah, dia sudah dihukumi najis. Dasarnya adalah mafhum mukhalafah dari hadis ini. Kalau air itu 2 qullah, maka air itu tidak membawa najis, tidak mengandung najis. Mafhum mukhalafahnya kebalikan hukum dari itu. Kalau kurang dari 2 qullah, maka dia membawa najis. Nah, ini pandangan dari mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Adapun nanti dari pandangan mazhab yang lain, diantaranya mazhab al-Imam Abu Hanifah, beliau juga membagi air itu menjadi air yang banyak dan air yang sedikit gitu loh. Air yang banyak dan air yang sedikit. Nah, air yang banyak dalam kategori mazhab al-Imam Abu Hanifah adalah air yang apabila dibuat gelombang, digoyang di satu sudut, dan gelombang tersebut itu mengalir terus sampai sudut yang lain gitu kan, maka kategori ini masih kategori yang sedikit. Kalau dia kemasukan najis di situ, maka airnya juga dihukumi najis meskipun tidak berubah, karena dia kategorinya adalah sedikit gitu. Tapi kategori banyak oleh mazhab Imam Abu Hanifah, kalau digerakkan di ujung dan gelombangnya itu selesai di tengah, tidak sampai ke sudut ujungnya lagi gitu kan, itu baru dikategorikan air yang banyak. Nah, kalau dia masuk dalam kategori air yang banyak, barulah berlaku 3 patokan ini tadi. Nah, ini para ulama
tentunya mengungkapkan pendapat ini sesuai dengan dasar-dasar dalil bagi mereka agar masing-masing dari hadis ini tidak saling bertabrakan gitu kan. Tidak saling bertabrakan. Adapun saya pribadi, yang saya pilih adalah pendapatnya sahabat Abdullah ibn Abbas, riwayat dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya pendapat fikih beliau ini gitu kan berkenaan dengan air yang seperti ini. Jadi tidak dipisahkan antara air yang banyak dan air yang sedikit. Selama air tersebut memang belum berubah, gitu kan. Selama air tersebut memang belum berubah sifat dari 3 sifatnya ini tadi, maka air tersebut itu belum dikategorikan sebagai air yang najis. Kenapa? Karena air menang terhadap najis. Justru sifat najisnya yang hilang dengan keberadaan air tersebut. Ketika sifat najisnya yang justru hilang dengan keberadaan air tersebut, maka sejatinya najisnya hilang, bukan airnya berubah menjadi najis gitu. Karena sifat kemutlakan air masih ada, tidak dikalahkan dengan sifat najisnya gitu loh. Lah terus bagaimana dengan hadis Qullatain ini, hadis Abdullah ibn Umar ini? Allahu ta'ala a'lam, yang nampak bagi kami hadis ini menunjukkan sesuatu yang ghalib. Sesuatu yang ghalib itu sesuatu yang itu lumrah terjadi. Dalam hal ini ketika syariat itu menggambarkan perkara yang lumrah terjadi, menggambarkan perkara yang terjadi pada umumnya, maka tidak ada keterkaitan hukum di situ. Bahasanya di dalam bahasanya di dalam usul fikih itu disebut dengan kharaja makhrajal aghlab. Itu suatu dalil apabila dia diungkapkan untuk menyebutkan perkara masyarakat pada umumnya, maka tidak ada mafhum mukhalafah di situ gitu. Contohnya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menyatakan di antara muharramatun nikah, wanita-wanita yang diharamkan untuk nikah, untuk dinikahi, di antaranya adalah warabaib, yaitu robibah, anak tiri dari istri yang dinikahinya itu. Maka dia menjadi mahram. Nah, Al-Quran menyebutkan warabaibukumul lati fi hujurikum. Bahasanya Al-Quran adalah anak tiri kamu yang ada dalam pengasuhan kamu, fi hujurikum. Nah, penyebutan pengasuhan ini gitu di dalam Al-Quran ini ditujukan untuk menyebutkan keadaan yang umum dan lumrah terjadi di dalam tradisi masyarakat Arab pada saat itu. Maka tidak ada konsekuensi keterkaitan hukum. Jadi jangan sampai dipahami kalau anak tirinya itu tidak diasuh oleh bapak tirinya, berarti bapak tirinya boleh untuk menikahi anak tiri. Enggak boleh. Tetap tidak boleh. Jadi penyebutan fi hujurikum di sini tidak ada keterkaitan hukum dan tidak ada mafhum mukhalafah di situ. Kemudian juga di ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang memakan riba, Allah menyebutkan ad'afa mudha'afa dengan bentuk memakan riba yang berlipat-lipat ganda gitu kan. Kalau ini dipakai mafhum mukhalafah, berarti riba yang sedikit boleh gitu kan. Nah, ini kacau pemahaman yang seperti ini. Kenapa kacau? Karena ad'afa mudha'afah itu penyebutan di sini untuk menggambarkan kondisi yang umum dilakukan oleh orang-orang Arab dalam muamalah ribanya. Mereka melakukan riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini mereka semakin melipat gandakannya apabila si penghutang tidak bisa membayar hutangnya. Memberikan tawaran bayar sekarang atau bayar nanti. Kalau bayar nanti dilipat gandakan seperti ini. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang untuk memakan riba dan menyebutkan salah satu ciri-ciri riba itu dimakan dengan cara memakan yang berlipat ganda seperti itu hanya menyebut salah satu jenis riba yang ada di tengah-tengah masyarakat Arab yang umum dilakukan oleh masyarakat Arab. Nah, penyebutan itu tidak ada konsekuensi hukum mafhum mukhalafah, yang mana kalau disebutkan maka kebalikan dari itu nggak termasuk hukum, nggak seperti itu.
disebutkan janganlah kalian memakan riba berlipat ganda, kalau begitu makan sedikit boleh, nggak boleh, tidak seperti itu juga. Nah, penyebutan kullatain di sini juga demikian, sama seperti itu. Yang mana pemaknaan hadisnya adalah kalau air itu sudah 2 kullah gitu kan, maka biasanya dia tidak pada umumnya dia tidak tercampuri, tidak mengandung najis gitu, karena jumlah banyaknya tersebut. Nah, tapi bukan berarti nanti yang sedikit dari 2 kullah itu sudah dipastikan hukumnya kalau kecampur najis dia menjadi mutanajis, menjadi air yang najis. Jadi Allah Ta'ala a'lam, ini yang saya pilih dari pandangan di antara sekian ulama, sekian salaf yang kami dapati pendapat-pendapat mereka, yaitu bahwasanya tetap yang dijadikan patokan adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya selama kemutlakan air itu masih ada, meskipun nanti ada najis masuk tercampur di air tersebut tapi tidak mengubah satu dari 3 sifat ini, maka air tersebut masih dihukumi suci dan masih dihukumi mutlak. Ketika masih dihukumi mutlak, maka dia masih tahir mutahhir, dia suci dan dia mensucikan. Allahu Ta'ala a'lam. Mungkin kesempatan sore hari ini saja yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan pembahasan hadis di dalam Bulughul Maram ini sampai pada hadis yang keempat. Insyaallah nanti pada pekan yang akan datang, pertemuan yang akan datang, majelis yang akan datang, kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang kelima, yaitu tentang permasalahan larangan mandi di air yang tenang. Apakah mandi di air yang tenang itu terlarang secara syariat sampai pada hukum haram atau hanya batasan makruh saja? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.